Oke, kita ketemu lagi di materi yang pertama untuk mata kuliah pengauditan internal lanjutan. Materi yang pertama ini saya akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan review ya, yang telah dipelajari di pengauditan internal pengantar supaya nyambung dari pengauditan internal pengantar ke pengauditan internal lanjutan. Nah, mulai dari review pengertian. Ya. Internal audit adalah aktivitas penilaian secara independen dalam suatu organisasi untuk meninjau secara kritis tindakan pembukuan, keuangan, dan tindakan lain sebagai dasar untuk memberikan bantuan yang bersifat proteksi atau melindungi dan konstruktif bagi pemimpin perusahaan. Yang dimaksud dengan proteksi melindungi yaitu bagaimana caranya aset ini bisa aman, baik itu dari kerusakan maupun pencurian. Lalu konstruktif membangun dalam bentuk rekomendasi bila mana ada sesuatu yang lemah atau sesuatu yang tidak sesuai, tidak cocok dengan kondisi yang saat ini terjadi, itu perlu direkomendasikan untuk dibangun kembali, diperbaiki lagi, dievaluasi untuk lebih baik. Ini yang dimaksud dengan internal audit menurut Amin Wijaya Tunggal tahun 1995 di halaman 51. Fungsi audit internal adalah sebagai mata dan telinga manajemen. Karena manajemen butuh kepastian bahwa semua kebijakan yang telah ditetapkan tidak akan dilaksanakan secara menyimpang. Artinya apa? Manajemen tidak mungkin melakukan aktivitas pengendalian keseluruhannya, mengawasi, observasi ke semua aktivitas kegiatan. Oleh karena itu membutuhkan internal audit untuk membantu manajemen menyampaikan informasi berkaitan dengan kebijakan yang telah ditetapkan, dilaksanakan atau tidak, lalu berbagai hal berkaitan dengan masukan-masukan rekomendasi untuk pengambilan keputusan manajemen di dalam suatu organisasi. Tujuan audit internal yang pertama adalah meyakinkan keandalan, reliabilitas, dan integritas. Ini bagaimana audit internal itu meyakinkan bahwa semua informasi itu benar adanya. Semua informasi dapat ditelusuri, dapat dibuktikan dengan baik kaitannya dengan informasi ini. Sehingga informasi ini bisa digunakan di dalam pengambilan keputusan. Ketika informasi ini tidak andal, ketika informasi ini tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, bisa jadi kemungkinan nanti di dalam pengambilan keputusan akan salah atau keliru. Lalu berikutnya, kesesuaian dengan berbagai kebijakan, rencana, prosedur, dan ketentuan perundang-undangan. Internal audit memastikan bahwa segala sesuatu berkaitan dengan operasional dan aktivitas di perusahaan atau organisasi berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan atau sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, sesuai dengan prosedur operasional yang telah ditetapkan, dan juga ketentuan-ketentuan undang-undang. Termasuk umpamanya ketentuan undang tentang perusahaan, tentang organisasi, ya, tenaga kerjaan, dan sebagainya. Prosedur juga sama, prosedur operasional, prosedur untuk kerja, dan sebagainya. Kebijakan, rencana kerja, rencana operasional, rencana strategik, dan sebagainya, ini dipastikan bahwa semuanya itu sudah sesuai. Lalu yang ketiga, perlindungan terhadap harta organisasi berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien.
Artinya apa? Tidak ada sumber daya yang tidak berguna. Semua sumber daya digunakan secara efektif dan efisien. Artinya sesuai dengan kebutuhan, tidak terbuang-buang dengan sia-sia. Lalu yang keempat, pencapaian berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Artinya apa? Tujuan internal audit bisa memberikan kepastian bahwa tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan itu bisa tercapai dengan berbagai hal aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Kalau sekiranya nanti operasionalnya atau apa yang dilakukan oleh perusahaan itu menyimpang dari tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan, nah disinilah fungsi internal audit bisa mengingatkan, memberikan rekomendasi untuk supaya sesuai dengan tujuan yang sebelumnya. Lalu kegiatan utama pemeriksaan. Kegiatan utama pemeriksaan yang dilakukan oleh audit internal, yang pertama adalah compliance test, tes kepatuhan, yaitu pemeriksaan tentang sejauh mana kebijakan, rencana, prosedur yang telah dilaksanakan, apakah sesuai apa tidak. Apa saja? Meliputi ketaatan terhadap prosedur akuntansi. Apakah prosedur akuntansi di dalam pembukuan, dalam pencatatan itu sudah sesuai dengan yang ditetapkan. Ketaatan terhadap prosedur operasional, jam masuk, jam pulang, ya, mungkin kaitannya dengan operasional kerja dan sebagainya, apakah taat, apakah sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan. Termasuk juga ketaatan terhadap peraturan pemerintah. Pemerintah ada undang-undang, ada peraturan, ya, ada kebijakan pemerintah dan sebagainya, surat edaran dan sebagainya. Nah, ini kaitannya dengan ketaatan, apakah sudah taat perusahaan atau organisasi ini, baik perpajakannya, terhadap kepegawaian, UMR, penggajian dan sebagainya, protokol kesehatan dan sebagainya. Ini yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang harus dilakukan oleh perusahaan atau organisasi, apakah taat dan telah dilakukan. Ini yang pertama. Yang kedua, memverifikasi, yaitu pemeriksaan yang menjurus kepada pengukuran akuransi dan kehandalan berbagai laporan dan data manajemen serta evaluasi manfaat dari laporan tersebut yang akan membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Lebih sederhananya, mencocokkan apakah laporan ini sesuai dengan hal yang sebenarnya. Umpamanya ada laporan tentang AC yang rusak di gedung A, ya kita verifikasi ke sana, benar enggak rusak, rusaknya kenapa dan sebagainya, lalu dilaporkan kepada manajemen sehingga manajemen bisa mengambil keputusan dengan tepat. Lalu berikutnya, protection of asset. Pemeriksaan intern harus dapat menyatakan bahwa pengendalian intern yang ada benar-benar dapat diandalkan untuk memberikan proteksi terhadap aktiva perusahaan. Bagaimana cara memproteksi? Macam-macam. Kalau kendaraan itu ya bagaimana prosedur untuk servis dan sebagainya. AC juga sama. Lalu kalau barang-barang berharga, uang dan sebagainya disimpan di mana, pengelolaannya seperti apa dan sebagainya. Ini kaitannya dengan bagaimana memastikan bahwa semua itu terproteksi dengan baik, tidak hilang, tidak kecurian, tidak rusak dan sebagainya untuk aset-aset atau aktiva perusahaan. Berikutnya, appraisal of control. Pemeriksaan intern merupakan bagian dari struktur pengendalian intern yang bersifat mengukur, menilai, dan mengembangkan struktur pengendalian intern yang ada dari waktu ke waktu mengikuti pertumbuhan perusahaan. Ini berkaitan dengan bagaimana SPI yang telah ditetapkan oleh perusahaan itu bisa digunakan terus-menerus atau tidak, atau masih bisa digunakan apa tidak. Karena dengan ada perkembangan informasi, perkembangan teknologi dan sebagainya, mungkin perkembangan dengan budaya dan sebagainya, bentuk perusahaan dan sebagainya. Nah, ini apakah SPI-nya ini masih bisa berlaku apa tidak, masih relevan apa tidak. Nah, di sini tugasnya adalah bagaimana menilai apakah SPI ini masih
bisa digunakan apa tidak. Nah, oleh karena itu kita harus mengukur, menilai, dan juga mengembangkan yang sesuai dengan kondisi yang terkini. Berikutnya, pricing performance. Suatu kegiatan pemeriksaan intern dalam suatu area operasional tertentu yang sangat luas, sehingga membutuhkan keahlian khusus. Umpamanya, kita akan mengaudit kaitannya dengan tenaga listrik. Nah, kita membutuhkan keahlian khusus. Oleh karena itu, kita membutuhkan orang yang membantu audit intern di dalam pemeriksaan ini yang benar-benar menguasai kaitan dengan kelistrikan. Sehingga akan dapat memberikan rekomendasi yang benar-benar sesuai dengan keahliannya berkaitan dengan kelistrikan dan sebagainya. Lalu yang terakhir, recommending operation improvement. Merupakan tindak lanjut dari evaluasi terhadap area-area di mana rekomendasi yang akan disusun hendaknya memperhatikan pula rekomendasi-rekomendasi sebelumnya. Jangan sampai rekomendasi ini tumpang tindih. Artinya tahun kemarin merekomendasikan A, sekarang B. Padahal rekomendasi A belum dilakukan. Oleh karena itu, ketika kita akan membuat rekomendasi, kita harus memperhatikan dan mempertimbangkan rekomendasi sebelumnya. Kalau rekomendasinya ternyata sama dengan tahun sebelumnya, perlu kita evaluasi, kok tidak dijalankan, tidak dilakukan, kenapa? Alasannya apa? Apakah tidak ada dananya? Apakah tidak ada sumber daya manusianya atau apa? Sehingga kita bisa memberikan rekomendasi yang lainnya yang sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam perusahaan. Berikutnya, isi pernyataan audit internal. Yang pertama, cukup tidaknya pengendalian internal. Artinya apa? Kita setelah melihat, mengevaluasi, menilai pengendalian internal yang telah dilaksanakan oleh perusahaan dengan pengendalian internal yang telah ditetapkan oleh perusahaan itu sesuai apa tidak dengan kondisi yang ada saat ini. Karena ada beberapa sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan oleh perusahaan itu ditetapkan beberapa tahun yang lalu di mana kondisi saat ini berbeda. Contohnya umpamanya kalau dulu masih menggunakan OHP proyektor, ya OHP. Lalu sekarang sudah menggunakan LCD proyektor. Nah, kalau SPI-nya itu pengendalian prosedurnya dengan OHP sekarang sudah menggunakan LCD proyektor, otomatis harus dirubah, harus disesuaikan. Gedung, tadinya hanya 1 gedung, sekarang sudah ada 6 gedung. Tentunya pengendalian kontrolnya itu juga akan berbeda, harus disesuaikan. Oleh karena itu, perlu isi pernyataan audit internal menjelaskan kaitannya dengan cukup tidak cukupnya pengendalian internal yang ada dalam perusahaan. Perlu diperbaiki, direvisi, atau mungkin dikembangkan. Lalu berikutnya, kualitas pelaksanaan dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan. Apakah SOP yang telah dilaksanakan karyawan telah menjalankan tanggung jawab atau pelaksanaan kegiatan aktivitas sesuai dengan SOP-nya. Nah, kita cermati lagi apakah SOP ini juga sesuai. Umpamanya di sini contoh umpamanya SOP tentang penyelamatan bencana, umpamanya penyelamatan kalau ada bencana, ya. Jalur evakuasi dan sebagainya. Nah, ini kalau tidak sesuai, ya perlu kita cermati, perlu kita kembangkan, perlu kita rubah dan sebagainya sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, lalu kita cermati apakah kualitas pelaksanaan ini di dalam menjalankan tanggung jawabnya itu sesuai apa tidak. Ya, bisa dilihat dari kinerjanya, bisa dilihat dari aktivitasnya langsung dan sebagainya. Lalu berikutnya, reliabilitas dan integritas laporan keuangan dan operasional. Apakah laporan keuangan ini sesuai dengan metode yang digunakan, sistem yang digunakan, mungkin juga dengan ketentuan-ketentuan keuangan yang sudah ditetapkan. Juga di dalam operasionalnya. Apakah juga sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Terutama dalam laporan keuangan, ini apakah laporan ini
terintegritas apa tidak. Berintegritas apa tidak. Karena dengan adanya integritas laporan keuangan ini diharapkan bisa menggambarkan kondisi keuangan yang sebenarnya dalam suatu perusahaan. Lalu berikutnya yang 4, kesesuaian dengan kebijakan, rencana, prosedur, hukum, dan peraturan. Nah, ini salah satu tujuan dari internal audit memastikan ini apakah kebijakan, rencana, prosedur, hukum, dan peraturan yang ada ini dilaksanakan apa tidak. Ya. Lalu memverifikasi dan perlindungan harta, tadi sudah saya jelaskan tadi, meyakinkan bahwa semua aset, semua harta dalam perusahaan atau organisasi ini sudah terverifikasi dengan baik, kondisinya baik dan terlindungi. Lalu efektivitas dan efisiensi dengan penggunaan sumber daya. Efektivitas ini berkaitan dengan hubungan antara output dan tujuan, sedangkan efisiensi hubungannya dengan output dan input. Ini dalam penggunaan sumber daya apakah sudah sesuai, apakah tidak pemborosan baik sumber daya keuangan maupun sumber daya manusianya. Nah, ini perlu dicermati kaitannya dengan efektivitas, efisiensi. Berikutnya apa yang dilakukan dalam audit internal. Ya, tadi saya katakan yang pertama adalah memastikan. Dalam hal apa? Yang memastikan, menentukan, memverifikasi kaitannya dengan segala sesuatu yang ada dalam perusahaan. Entah itu prosedur, hukum, peraturan dan sebagainya, kebijakan dan sebagainya, dipastikan bahwa semua itu sesuai dengan yang telah ditetapkan. Lalu menilai, mengevaluasi dan menaksir. Artinya ketika kita sudah memastikan ternyata ada penyimpangan dan sebagainya, nah kita nilai, mengevaluasi apakah ini dalam bentuk fraud atau hanya error. Lalu yang ketiga kita merekomendasikan, memberikan saran ketika ada kelemahan-kelemahan yang kita temukan, ketika ada permasalahan, ada fraud atau ada error, kita bisa merekomendasikan, memberikan saran untuk perbaikan supaya hal itu, entah itu kelemahan, fraud atau error ini tidak terjadi lagi. Nah, fungsi rekomendasi yang saya katakan tadi sebagai konsultasi internal. Dengan pengalamannya akan dapat memberikan rekomendasi dalam pemecahan permasalahan. Artinya audit internal juga sebagai konsultan internal perusahaan yang bisa memberikan saran, advice, mungkin hal-hal yang mungkin dibutuhkan oleh manajemen di dalam pengambilan keputusan. Nah, apabila suatu organisasi memiliki satuan audit internal yang sangat kompeten, loyal dan berdedikasi, maka permintaan bantuan dalam pemecahan permasalahan adalah hal yang wajar karena mereka sangat menguasai kaitannya dengan operasional atau itu dalam perusahaan yang menguasai segala sesuatu kaitan dengan perusahaan. Karena mereka internal audit inilah yang nanti mengevaluasi, mengaudit sehingga tahu persis kelemahan-kelemahan, hal-hal yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Sehingga ini sangat dimungkinkan untuk dimintai bantuan untuk membantu pemecahan permasalahan-permasalahan yang ada dalam perusahaan. Lalu mata kuliah yang relevan yang ada hubungannya dengan audit internal itu adalah pengauditan atau auditing. Ada beberapa hal yang sama kaitan dengan prosedur audit dan sebagainya. Hanya untuk audit internal lebih banyak ke kepatuhan, ya, bagaimana perusahaan itu patuh terhadap segala sesuatu yang telah ditetapkan. Ya. Lalu mata kuliah keuangan, entah itu pengantar, menengah, lanjutan dan sebagainya kaitannya dengan bagaimana nanti ketika audit internal menguji, mengaudit kaitannya dengan keuangan. Lalu sistem informasi akuntansi kaitannya dengan prosedur-prosedur, flowchart dan sebagainya yang harus dikuasai oleh internal audit, termasuk juga sistem yang akuntansi, ya, sistem-sistem teknologi akuntansi yang digunakan oleh perusahaan harus dikuasai. Nah, ini adalah beberapa mata kuliah yang relevan yang paling tidak dikuasai juga oleh seorang audit internal. Berikutnya 5 syarat penting keberhasilan pemeriksaan. Ketika kita memeriksa ada persyaratan penting yang bisa digunakan untuk menjamin pemeriksaan itu berhasil dengan baik. Yang pertama adalah akses. Bagaimana kita bisa melakukan pemeriksaan dengan baik, dengan teliti, dengan tekun ketika akses itu ditutup. Bagaimana kita bisa membuat rekomendasi yang menyeluruh kalau ada beberapa akses kepada dokumen itu disembunyikan atau tidak diberikan. Ini tidak akan objektif. Ya.
Yang kedua adalah objektivitas. Bagaimana kita bisa memberikan pemeriksaan yang objektif sesuai dengan apa adanya, ya, sesuai dengan apa yang terjadi, yang kita lihat, kenyataannya seperti apa, itu objektif. Sehingga ketika orang lain atau internal audit lain melakukan pemeriksaan akan menghasilkan keputusan yang sama. Lalu berikutnya kebebasan berpendapat, integritas, independensi, kebebasan tidak terikat, tidak dipengaruhi, sehingga kita bisa menyampaikan sesuai dengan apa yang ada di lapangan ketika kita melakukan audit. Dari sinilah nanti bisa kita membuat rekomendasi. Lalu tekun. Nah, yang namanya tekun kita harus sabar orangnya. Lalu tekun ini bisa menjadikan kita lebih teliti ketika kita melakukan audit. Lalu berikutnya adalah ketanggapan, kreativitas, ya, kemampuan kita untuk menanggapi sesuatu, ya, dengan cepat. Ya. Ini adalah hal-hal penting kaitannya dengan syarat-syarat keberhasilan pemeriksaan. Tanggap, peka, ya, ini juga salah satu hal yang utama, ya, yang dilakukan oleh seorang internal audit. Oke, demikian materi 1 ini. Semoga ini bisa mereview pemahaman dan apa yang sudah saya pelajari di materi pengauditan internal pengantar, sehingga nanti ketika masuk ke materi akuntan internal audit lanjutan bisa langsung mengikuti dengan baik dan nanti bisa langsung mengaplikasikan teori yang telah diterima atau didapatkan dari pengauditan internal pengantar. Oke, terima kasih, selamat belajar.